Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para mahasiswa. Bertemu dengan saya Ibu Ulin Nikmah Radhiyah Ulfah, MPD, pada mata kuliah Basic Learning Quran, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Basic Learning Quran ini merupakan mata kuliah dasar pada kurikulum di program studi Perbankan Syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengantar mahasiswa untuk dapat memahami Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mata kuliah ini ditempuh dalam 2 kredit atau 2 SKS dan dalam 1 semester. 2 SKS itu sama dengan 100 menit. Satu SKS-nya 50 menit. Fokus kajian atau topik inti mata kuliah Basic Learning Quran ini adalah makharijul huruf, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum ro, baik itu ro tafkhim, tarkik dan jawazul wajhain, idgham, mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kemudian ada hukum qalqalah, baik itu qalqalah kubro dan sughra, lalu al-qamariyah dan al-syamsiyah. Kemudian hukum mat asli dan mat far'i, yang terakhir waqaf dan tanda-tandanya. Salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh mahasiswa Perbankan Syariah adalah kemampuan dalam membaca Al-Quran. Basic Learning Quran ini menjadi bekal penguatan terhadap basic kompetensi mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat. Jadi masyarakat itu pada umumnya hanya melihat bahwa kalian itu mahasiswa IAIN, Institut Agama Islam, maka asumsinya bahwa seluruh mahasiswanya mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, walaupun bukan dari jurusan pendidikan agama Islam atau Usuluddin. Selanjutnya, kompetensi mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan Basic Learning Quran ini, nanti mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk memahami cara membaca Al-Quran secara baik dan benar. Maksudnya teori cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, diharapkan nanti mahasiswa memiliki keterampilan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi kalau yang pertama tadi teorinya, yang kedua adalah bagaimana mempraktekkannya. Selanjutnya, topik-topik perkuliahan. Untuk yang pertama, ini pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan dan muqaddimah. Akan disampaikan ruang lingkup mata kuliah Basic Learning Quran ini. Pertemuan yang kedua artinya minggu depan. Jadi ini berhubungan dengan makharijul huruf. Yang ketiga hukum nun sukun dan tanwin. Yang keempat hukum mim sukun. Yang kelima hukum ro, baik itu ro tafkhim, tarkik dan jawazul wajhain. Lalu pertemuan yang keenam ini nanti ada UTS, ujian tengah semester. Yang ketujuh ada idgham, baik itu idgham mutamathilain, mutaqaribain maupun mutajanisain. Yang kedelapan hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah kubro maupun sughra. Yang kesembilan tentang al-qamariyah dan al-syamsiyah. Lalu yang ke-10 hukum mat, baik itu mat asli maupun mat far'i. Yang ke-11 waqaf dan tanda-tandanya. Yang terakhir ada ujian akhir semester. Untuk penugasan, yang pertama nanti mahasiswa akan saya minta untuk praktek membaca Al-Quran sesuai dengan teori yang dipelajari hari itu. Yang kedua, prakteknya itu nanti akan direkam dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga diunggah di FB, di private saja, dan ngetek akun dosen pengampu, atau kalau nggak di FB bisa diunggah di YouTube, atau menyimpan file di Google Drive dan mengirim linknya di e-learningnya kampus. Selanjutnya nanti ada tugas menghafal surat Yasin atau surat Waqiah. Ini untuk yang sudah lancar membaca Al-Quran
dan menghafalkan minimal 10 surat-surat pendek untuk yang belum lancar membaca Al-Quran. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti selain saya sampaikan ruang lingkup dari perkuliahan Basic Learning Quran, saya juga akan tes baca Al-Qurannya supaya saya tahu mana yang sudah lancar dan belum. Jadi untuk biar mudah nanti mengetahui mana yang harus menghafalkan surat Yasin ataupun surat-surat pendek. Sekian rencana pembelajaran Basic Learning Quran kali ini. Semoga perkuliahan yang akan kita laksanakan nanti diridhai oleh Allah, dilancarkan dan dimudahkan, serta mendapatkan kemanfaatan dan barokahnya. Amin. Kalau saya ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.